Perjalanan ilmu di sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah pegunungan, hidup seorang anak bernama Rina. Rina adalah gadis yang penuh semangat, berambisi, dan selalu haus akan pengetahuan. Meskipun keluarganya bukan berasal dari keluarga kaya, mereka selalu memberikan dukungan penuh pada cita-cita Rina. Ayahnya, Pak Andi, adalah seorang tukang kayu yang selalu berusaha keras untuk memastikan Rina mendapatkan pendidikan terbaik yang mereka mampu. Ibu Rina, Ibu Sinta, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah kaya di kota itu. Mereka berdua tahu betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Rina memulai perjalanan pendidikannya di sebuah sekolah dasar lokal. Meskipun sekolah itu sederhana dan fasilitasnya terbatas, Rina sangat antusias dalam belajar. Guru Rina, Bu Rini, adalah wanita yang penuh dedikasi untuk pendidikan. Dia melihat potensi besar dalam Rina dan selalu memberikan dukungan ekstra dalam mengembangkan bakatnya. Waktu berlalu dan Rina tumbuh menjadi seorang siswi yang cerdas dan rajin. Dia selalu menjadi yang terbaik dalam kelasnya dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Rina sangat peduli pada lingkungannya dan sering ikut dalam kegiatan sosial untuk membantu anak-anak kurang beruntung di kota itu. Ketika Rina memasuki SMP, dia mulai merasa bahwa pendidikan adalah lebih dari sekedar belajar di kelas. Dia ingin tahu lebih banyak, melihat dunia, dan menggali pengetahuan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, Rina memutuskan untuk bergabung dengan klub sains sekolah dan memulai eksplorasi dunia sains yang menarik. Di klub sains, Rina bertemu dengan teman-teman sebaya yang memiliki minat yang sama. Mereka sering mengadakan eksperimen, membaca buku sains, dan berdiskusi tentang fenomena alam. Rina merasa terinspirasi oleh mereka dan ingin mengubah dunia melalui ilmu pengetahuan. Saat Rina berada di tahun terakhir SMP, sebuah kompetisi sains tingkat nasional diadakan di kota mereka. Rina dan timnya memutuskan untuk mengikuti kompetisi ini. Mereka bekerja keras dan berlatih sepanjang waktu untuk mempersiapkan diri. Rina bahkan sering belajar hingga tengah malam. Sementara Ibu Sinta memberikannya semangat dan Pak Andi membuatkan tempat belajar yang nyaman untuknya. Ketika hari kompetisi tiba, Rina dan timnya sangat gugup. Mereka berkompetisi melawan sekolah-sekolah terbaik dari seluruh negeri. Namun, mereka memberikan yang terbaik dan berhasil meraih posisi keempat. Prestasi ini sangat mengesankan, mengingat kompetisi yang sangat ketat. Prestasi Rina dalam kompetisi sains membuatnya mendapatkan perhatian dari sebuah yayasan pendidikan. Yayasan tersebut menawarkan beasiswa penuh untuknya untuk melanjutkan ke SMA yang lebih baik di kota besar. Rina merasa senang, tetapi juga bimbang karena akan meninggalkan keluarganya. Namun, Pak Andi dan Ibu Sinta mendukung penuh keputusan Rina. Rina pindah ke SMA di kota besar dan mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Dia merasa kagum dengan fasilitas sekolah yang canggih dan berbagai peluang yang tersedia. Di SMA baru ini, Rina semakin mendalamkan minatnya dalam sains dan teknologi. Selama SMA, Rina mengikuti berbagai kompetisi sains dan berhasil meraih berbagai penghargaan.
Dia juga menjadi bagian dari klub penelitian sains yang melakukan penelitian tentang energi terbarukan. Hasil penelitian mereka bahkan mendapatkan pengakuan internasional. Rina adalah siswa terbaik di sekolahnya, tetapi dia tidak sombong. Dia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran dan aktif dalam kegiatan sosial. Rina juga mengunjungi keluarganya di kota kecilnya setiap akhir pekan dan selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa pendidikan adalah anugerah yang perlu dihargai. Ketika Rina lulus dari SMA, dia menerima tawaran beasiswa dari universitas bergengsi untuk melanjutkan studi di bidang teknik energi terbarukan. Universitas ini terletak jauh dari kota kecilnya, dan Rina harus pindah ke kota yang lebih besar. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya, dan dia merasa campuran antara rasa senang dan rasa rindu pada keluarganya. Di universitas, Rina bertemu dengan profesor-profesor hebat dan mahasiswa-mahasiswa berbakat lainnya. Dia merasa seperti berada di dunia baru yang penuh dengan pengetahuan dan peluang. Rina menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Selama studi di universitas, Rina semakin memahami pentingnya energi terbarukan dan berkeliling dunia untuk belajar lebih banyak. Dia melakukan penelitian di berbagai negara, berbicara di konferensi internasional, dan menerbitkan artikel-artikel ilmiah yang diakui oleh komunitas ilmiah global. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Rina kembali ke kota kecilnya dengan semangat untuk memberikan kontribusi pada komunitasnya. Dia memimpin proyek-proyek energi terbarukan di daerah tersebut, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengatasi masalah energi. Kisah Rina adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai impian dan menciptakan perubahan. Dukungan keluarga, semangat untuk belajar, dan dedikasi dalam menjalani pendidikan adalah faktor kunci kesuksesan Rina. Dia tidak hanya menjadi contoh bagi anak-anak di kota kecilnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi siapa saja yang bercita-cita untuk meraih impian mereka.